Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini di sore hari, tepatnya di hari Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Tepat di sore hari ya, sekitaran jam 4 sore atau jam setengah 5 sore. Dan ini kondisi area pertama yang sudah lakukan pengecoran, yaitu capping beam ataupun balok beton. Area pertama ini adalah area yang pertama dikerjakan dan pertama juga pemasangan seat pile betonnya, tepat di depan Suropati Residen. Dan ini kondisi di kali gabusnya kita bisa melihat di area bawah sudah semakin bersih dari sampah, dan untuk puing-puing sisa dari pembobokan ataupun pemotongan seat pile beton masih ada di area sisi seat pile ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dilakukan pengerukan kembali sehingga puing-puing yang masih berserakan di pinggir-pinggir bantaran dari kali gabus ini bisa lebih bersih lagi dan bisa lebih rapi lagi. Dan sebagian juga untuk jalan raya gabus, tepatnya yang di depan Suropati Residen, sudah mulai pengurukan dari kemarin, dan terlihat di hari ini belum ada aktivitas kembali ya untuk pengurukannya. Kemungkinan di hari berikutnya. Dan ini kondisi di area Tambun Utara, khususnya di area gabus jika dilihat dari atas atau dari udara. Untuk saat ini pemasangan seat pile beton sudah mengarah ke depan SPBU, sudah berjarak sekitar dari yang kita terbang ini sampai SPBU sekitar 500 meter atau sekitar setengah kilometer. Dan sebagian untuk seat pile yang sudah dipasang atau sudah di hammer diesel ya, sudah ditancapkan, langsung proses pemotongan dan pembobokan. Perlu diketahui, tinggi seat pile yang dipotong atau dibobok mengikuti tinggi dari jalan raya gabus ini. Nah, ini adalah area kedua yang sedang dalam proses pemasangan bagisting dan tulangan besi. Untuk tulangan besi menggunakan besi ulir berdiameter sekitar 19 mm dan ber-SNI. Kemarin kita sudah lihat di video darat. Jadi menggunakan besi ulir 19 mm ya. Dan ini kondisi di depan pasar gabus. Kita bisa melihat di video sebelumnya di area tersebut masih ada kren yang berwarna kuning, dan sekarang krennya sudah mulai bergeser ke arah jauh dari area Suropati Residen. Dan untuk pemasangan backgistingnya juga sudah di depan area pasar gabus, jadi sudah semakin jauh dari persimpangan jalan irigasi, jalan Kampung Gabus, jalan Sri Amur, dan jalan Raya Gabus, atau di sekitaran pintu air ya. Nah, ini jika dilihat dari atas ada satu unit yang di area Suropati Residen untuk standby ya, eksavator atau alat berat untuk mengeruk ataupun memadatkan tanah-tanah untuk urukan yang ada di sepanjang sisi seat pile. Nah, ini untuk capping beam ataupun balok beton berfungsi atau berguna untuk mengikat, mengunci antara satu seat pile dengan seat pile lainnya, sekaligus mempercantik keadaan di atasnya agar tidak lancip-lancip, dan sekarang sudah menjadi balok beton ataupun capping beam. Nah, ini jika dilihat
Nantinya di area Jalan Raya Gabus ini akan ada pelebaran jalan. Jadi sebelum dilakukan pelebaran jalan, tadinya di area tersebut atau di sepanjang Jalan Raya Gabus ini, sepanjang bantaran Kali Gabus, banyak sekali rumah-rumah, ruko, kios, warung, dan lain-lain di sepanjang bantaran Kali Gabus. Namun kondisi saat ini sudah dalam proses normalisasi, rumah-rumah sudah dibongkarin, bangunan liar sudah dibongkarin, toko, warung, dan lain-lain sudah dibongkarin. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pelebaran jalan, maka dipasang seat belt terlebih dahulu agar tanahnya tidak amblas ketika dipadatkan. Nah, jadi seat belt ini berfungsi untuk menahan tanah yang ada di sekitaran atau di sepanjang Jalan Raya Gabus, agar tidak amblas ataupun longsor berjatuhan kembali ke area Kali Gabus. Dan beberapa pertanyaan di kolom komentar, apakah yang di seberangnya dipasang seat belt atau yang di sebelah kanannya? Untuk yang di seberangnya masih belum dipasang seat belt. Jadi untuk saat ini masih yang difokuskan di Jalan Raya Gabus. Sekali lagi ya, untuk pemasangan seat belt hanya yang difokuskan yang di Jalan Raya Gabus. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dipasang seat belt kembali di sisi kiri ataupun di sisi kanan dari Kali Gabus ini, sehingga nantinya tanah-tanah tidak mudah berjatuhan lagi ke area Kali Sepak Gabus ini. Dan untuk capping beam ataupun balok beton, kita akan terus memberikan informasi kepada semua yang nonton video ini ya, menggunakan mutu K350 atau kualitas 350. Jadi cukup lumayan bagus, bisa bertahan sekitar hingga 40 tahun ya, atau 50 tahun menurut informasi di video sebelumnya dari mandor yang mengerjakan area pemasangan capping beam. Kita doakan semoga normalisasi Kali Gabus ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Semoga para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Nah, ini untuk kren yang berwarna kuning, nantinya akan terus bergeser ke area yang belum dipasang seat belt. Untuk pemasangan seat belt menggunakan 2 unit kren, yaitu kren yang berwarna kuning yang pertama kali datang dan kren yang berwarna ungu yang ada di pojok kanan sebelah atas ya. Untuk pemasangan seat belt, infonya akan dipasang sampai area sekitaran gerbang tol Gabus atau sekitaran SMK Negeri 1 Tambun Utara. Jadi sangat panjang nantinya yang akan dipasang seat belt. Dan untuk pemasangannya sekarang sudah sekitar 500 meter dari area persimpangan. Nah, di layar kaca kita ini kita juga bisa melihatnya. Untuk kondisi lalu lintas dialihkan ke jalan sebelahnya atau ke area tanggul ya, dikarenakan untuk Jalan Raya Gabus sedang beroperasi alat berat seperti kren yang kita lihat ini. Untuk mengantisipasi, oleh karena itu dilakukan safety, arus lalu lintas dialihkan. Nantinya setelah jalan dilebarkan, maka untuk kendaraan bisa muat lebih banyak lagi ya di area Jalan Raya Gabus ini. Nah, ini terjadi kepadatan ya di area bawah untuk lalu lintasnya, dikarenakan jalan dialihkan sedang beroperasi alat berat.
Nah, ini jika dilihat dari atas, untuk areanya sebagian sudah dilakukan pengikisan atau pengerukan di area sisi dari kali gabus agar memudahkan pemasangan sheet pile beton. Upaya-upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat, khususnya Gubernur Jawa Barat KDM, untuk menormalisasi kali-kali yang ada di Jawa Barat ya, termasuk Kali Gabus, Kali Baru, dan kali-kali lainnya. Untuk kali-kali yang lainnya sedang dalam proses pengerukan menggunakan ekskavator di beberapa area. Mudah-mudahan kita berikutnya bisa mengupdate kondisi pengerukan di kali lainnya ya. Untuk saat ini proses pembongkaran masih terus berlangsung di area Kali Mati dan Kali Baru. Dan untuk yang di Kali Mati untuk saat ini sedang dalam proses pembukaan jalur yang sekian lama tertutup oleh bangunan liar. Jadi kalinya sudah kering, sudah tidak ada airnya, sehingga alirannya tidak mengalir lagi yang dari arah Kali Baru ataupun yang lainnya ataupun sebaliknya. Oleh karena itu dibuka kembali atau dibuat kembali jalur-jalur yang telah lama hilang. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang dilakukan normasi sekali bisa membuahkan hasil yang lebih positif. Khususnya bisa mengantisipasi banjir, mengantisipasi luapan air, sehingga para masyarakat bisa lebih aman lagi ke depannya ya, tidak khawatir dengan banjir yang kondisinya bisa menenggelamkan pemukiman warga sekitar. Jadi di beberapa bulan lalu banjir bandang melanda area Bekasi dan menenggelamkan beberapa rumah atau sekitar ribuan rumah. Jadi upaya ini untuk mencegah dan mengantisipasi banjir. Mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi ke depannya, dan kita himbau semua untuk masyarakat agar tertib, tidak membuang sampah di sembarang tempat ataupun di kali. Nantinya ketika buang sampah di kali, maka kali menjadi sempit, menjadi tersumbat alirannya, sehingga ketika hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dapat mengakibatkan meluapnya air ataupun banjir. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini kita bisa melihat sudah lebih tinggi dari permukaan air ya tanggulnya. Tadinya di area sini kalinya sudah banyak yang tertutup oleh bangunan, bahkan pondasi tiang ataupun cakar ayam sampai berada di area tengah kali, sehingga bisa membuat tersumbatnya aliran air, seperti sampah bisa nyangkut, ranting pohon, kayu dan lain-lain tersangkut oleh pondasi-pondasi yang ada di tengah kali. Namun sekarang kondisinya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, ini kita bisa melihat juga untuk permukaan airnya sekarang lebih turun dibandingkan dengan sebelumnya, karena dilakukan pengerukan, jadi air bisa lebih turun lagi. Jadi kedepannya untuk Kali Gabus dan Jalan Raya Gabus bisa semakin rapi, semakin tertata, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Kedepannya mudah-mudahan untuk pemerintah daerah ataupun investor bisa mendirikan lapangan pekerjaan di area Tambun Utara, khususnya di area Gabus, ataupun dibuatkan tempat-tempat industri ya, untuk tempat-tempat UMKM ataupun yang lainnya, PT-PT
yang ada di Jalan Raya Gabus ini, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Dikarenakan Jalan Raya Gabus ini dekat dengan akses tol, yaitu tol Cibitung Cilincing ya, Tanjung Priuk dan sekitarnya. Dan gerbang tolnya tidak jauh dari lokasi Jalan Raya Gabus. Jadi kita ke arah yang tadi kerennya berwarna ungu ya, sampai terus bisa ke area pintu tol Gabus atau gerbang tol Gabus. Nah, untuk pintu air yang ada di depan kita ini, kita masih belum tahu apakah nanti akan dibongkar ataupun direnovasi ulang, dibuat yang lebih besar. Kita akan tunggu saja, mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti atau mengupdate kondisi terbaru dari sekitaran normalisasi Kali Gabus yang ada di Tambun Utara ini. Tetapi kita bisa melihat jika dibongkar, maka air yang ada di layar kaca kita ini bisa kering ya, langsung turun ke area sebelahnya. Karena tadinya area tersebut adalah untuk perairan sawah, dan sekarang kondisinya airnya sudah tinggal sedikit. Oke, segini dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.